Wa qalu hadhihi an'amun, dan mereka berkata ini hewan ternak, wa harsun, dan hasil tanaman, hijrun, adalah larangan, hijrun, haram. La yat'amuha illa, dan tidak boleh memakannya kecuali man nasya, orang yang kami kehendaki, bizamihim, menurut anggapan mereka. Wa an'amun, dan hewan ternak tertentu, hurrimat, diharamkan, zuhuruha, punggung-punggung, tidak boleh dinaikin. Wa an'amun, dan hewan ternak tertentu, la yadhkuruna smallah, ya, yang tidak mereka menyebut nama Allah, alaiha, atas penyembelihannya, iftira'an alaihi, sebagai kebohongan atasnya. Saya jazihim bima kanu yaftarun, kelak Allah akan membalas mereka dengan apa yang mereka ada-adakan itu. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak yang dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangin. Ya. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya. Jadi di antara hayalan mereka, misalnya apa yang mereka katakan, onta, sapi, domba, dan tanaman-tanaman ini adalah terlarang. Hanya orang yang hendak berbakti kepada berhala saja yang memakannya. Itu adalah anggapan yang salah. Ya, bukan ketentuan dari Allah. Mereka juga mengatakan punggung unta-unta ini adalah haram, tidak boleh ditunggangin. Ya, namun demikian mereka tidak menyebut mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih unta, sapi atau domba. Hal ini disebabkan apa? Oleh pendustaan mereka terhadap Allah dengan sikap menyekutukannya. Maka Allah akan membalas mereka dengan siksa di akhirat. Oleh sebab itu, kedustaan dan pengharaman mereka terhadap suatu tanpa ketetapan dari Allah. Jadi oleh sebab itu mereka dibalas Allah nanti di akhirat. Ya. Wa qalu ma fi butuni hadzal an'am. Wa qalu, dan mereka berkata, ma fi butuni hadzal an'am, apa yang ada di perut hewan ternak ini, kholisotun, halal, lidzukurina, untuk kaum laki-laki dari kami, wa muharramun, dan diharamkan ala azwajina, diharamkan untuk istri kami, kaum perempuan. Wa iyakun, dan jika yang di perut itu, yang di dalam perut maitatan, mati, fahum fihi syuroka, maka mereka laki-laki dan perempuan padanya syuroka, bersama-sama boleh memakannya bersama-sama. Sayajzihim wasfahum, kelak Allah akan membalas mereka ketetapan mereka wasfahum, tentang halal dan haram itu. Innahu, sesungguhnya dia hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Nah, sesungguhnya Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi selain itu mereka juga membuat hayalan-hayalan lain dengan mengatakan janin yang ada di dalam perut hewan, yang mereka haramkan untuk disembelih dan ditunggangi, hanya boleh untuk laki-laki dan haram bagi wanita. Namun kalau janin itu lahir mati, mereka semua laki-laki dan wanita boleh memakannya. Maka Allah akan membalas kebohongan mereka yang mengaku bahwa pengharaman itu adalah ketentuan Allah. Lalu Allah maha tahu segala sesuatu dan maha bijaksana segala perbuatannya.
sejalan dengan hikmah kebijaksanaannya. Allah akan membalas orang yang berbuat dosa itu akibat dosanya. Jadi binatang-binatang ternak yang tidak boleh ditunggangin itu seperti apa? Bahirah, saibah, ya. Dengan menghalalkan dan mengharamkan menurut hawa nafsu mereka, hal ini persis dengan adat yang terjadi di beberapa daerah, ya, di mana kepala adat dan masyarakatnya membuat ketetapan-ketetapan yang isinya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Padahal menetapkan suatu adalah hak Allah. Mereka juga mengadakan persembahan, ya, sesaji, ya, kepada selain Allah, di mana perbuatan itu adalah perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka sebut apa? Sesaji dan korban tersebut, ya, dengan nama sedekah. Jadi sesaji dan pengorbanan itu dia sebutnya sebagai sedekah. Ya, ada yang menyebut juga sedekah gunung, ya, sedekah macam-macam, ya, sedekah laut, ya. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safahan bighairi ilmin, karena kebodohan tanpa ilmu pengetahuan, wa haramu, dan mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang Allah rezekikan pada mereka, iftiraan 'ala Allah, sebagai kebohongan atas Allah. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat, wa ma kanu muhtadin, dan bukan mereka dan mereka adalah orang yang bukan muhtadin, mendapatkan petunjuk. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikarenakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak dapat petunjuk. Nah, wa makanu muhtadin. Orang-orang yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan, hayalan, dan karena tidak menyadari akibat dan pendorong pekerjaannya itu sungguh telah merugi. Mereka mengharamkan diri dari tanaman dan hewan yang dianugerahkan Allah. Mereka membuat dusta, mengaku bahwa pengharaman itu adalah ketentuan Allah. Ya, oleh sebab itu mereka menjadi jauh dari kebenaran. Dan kebohongan itu mereka termasuk orang yang tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Wa huwallazi ansha'a jannatin, dan dia yang ansha'a telah menciptakan jannatin, kebun-kebun, ma'rusyatin, yang dahannya merambat, wa ghairu ma'rusyatin, dan tidak merambat juga, wan nakhla waz-zar'a, dan pohon kurma, waz-zar'a, dan tanaman, mukhtalifan ukuluhu, yang bermacam-macam rasa buahnya, waz-zaitun, dan zaitun, warumman, dan delima, mutasyabihan, dan yang serupa daunnya, wa ghairu mutasyabih, dan yang tidak serupa buah dan rasanya. Kulu min samarihi, dan kalian makanlah dari buahnya, idza asmara, apabila ia berbuah, wa'atu haqqahu, dan kalian berikanlah haknya, zakatnya, yauma hasadih, pada hari panennya, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam memberikan semuanya itu. Sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, ya, delima yang serupa bentuk dan warnanya,
dan yang tidak serupa rasanya, maka makanlah buah-buahan itu apabila dia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, ya. Pada waktu memetik hasilnya zakatin, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sabit bin Qais bin Sammas yang memanen kurmanya. Kemudian ia mengadakan pesta sehingga di sore hari semua hasil panennya habis sama sekali. Ya. Wa minal an'am hamulatan wa farsha. Dan dari dia menciptakan diantaranya al-an'am. Al-an'am, hewan ternak, hamulatan sebagai pengangkut, wa farsha dan sebagai sembelihan. Kulu mimma razaqakumullah. Kalian makan dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu sungguh setan itu lakum bagi kalian adu mubin, musuh yang nyata. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah padamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kamu. Samaniyata azwaj, yaitu 8 hewan yang berpasangan. Minad dha'ni, dari domba, isnaini, sepasang jantan dan betina. Wa minal ma'zis nain, dan dari kambing sepasang jantan dan betina. Qul, katakan Muhammad, adzakaraini, apakah dua yang jantan? Apakah dua yang jantan dari domba dan kambing? Harrama, yang Allah haramkan, amil unsayain, atau dua yang betina dari domba dan kambing. Ammashtamalat alaihi, ataukah yang mengandung alaihi atasnya, arhamul unsayain, rahim-rahim dua yang betina dari domba dan kambing. Nabi'uni, jelaskan kepadaku, bi'ilmin, dengan pengetahuan tentang pengharaman itu, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. Wa minal ibilis nain, wa minal bakoris nain, dan dari unta, ya, sepasang jantan dan betina. Wa minal bakoris nain, dan dari sapi sepasang jantan dan betina. Qul, katakanlah Muhammad, adzakara ini, apakah dua yang jantan dari unta dan sapi, haram ma'amil unsayain, yang Allah haramkan, atau dua yang betina dari unta dan sapi. Amashtamalat, ataukah yang mengandung, alai arhamul unsayin, atasnya rahim-rahim dua betina dan dua yang betina dari unta dan sapi. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian adalah orang-orang yang hadir menjadi saksi, id wassakumullah bihada, ketika Allah menetapkan kalian bihada, dengan pengharaman ini. Faman adlam, dan maka siapakah adlam, yang lebih zalim, mimman iftara, dari orang yang mengada-ada alallahi kadiban, terhadap Allah kedustaan, liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia, bi ghairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dolim. Dan dari unta sepasang, ya, dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada di dalam kandungan dua betinanya, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu?
Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. La yahdil qaumadz zalimin. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Katakan Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapatkan fi ma uhiya, di dalam apa yang diwahyukan ilayya kepadaku muharraman, suatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang atau atas pemakan, ya ta'amuhu, yang dia memakannya, illa ayyakuna, kecuali berupa maitatan, bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, aulahma khinzirin, ya, atau daging babi, fa innahu, maka sungguh semua itu rijsun, kotor, haram, ya, kotor, rijsun, au fiskon, ya, atau kefasikan, uhilla li ghairillah bi, hewan yang disembelih selain penyembelihan Allah, ya, hewan disembelih untuk selain Allah. Uhilla li ghairillah bihi, jadi hewan yang disembelih untuk selain Allah penyembelihannya, ya. Famaniturra, maka siapa yang terpaksa memakannya. Jadi tadi adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah penyembelihannya. Ya. Maka barang siapa terpaksa memakannya, ghairu bagin, tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melebihi batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati ataupun bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan atau tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang terbiasa memakan sesuatu dan meninggalkan sebagian makanan yang lain. Mereka tidak mau makan sesuatu, makanan itu, dengan tidak didukung dengan alasan yang kuat. Ya. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang yang beragama Yahudi, haramna, kami haramkan, kulladzi zufur, segala hewan yang mempunyai kuku, wa minal baqar, dan dari sapi, wal ghanam, dan kambing, haramna, kami haramkan alaihim, atas mereka, syuhumahuma, lemak-lemak dari keduanya, illa, kecuali mahamalat, ya, lemak apa yang melekat zuhuruhuma, pada punggung keduanya, awil hawa, ya, atau pada isi perut usus besarnya, au makhtalato bi'azm, atau apa yang ikhtalato bercampur dengan daging atau tulang bi'azm. Zalika jazainahum, demikian itu kami membalas menghukum mereka, bibauyihim, karena kedurhakaan kejahatan mereka. Wa inna lasadiqun, dan kami sungguh lasadiqun, maha benar. Ya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Yang dimaksud hewan berkuku adalah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, seperti onta, ite, angsa, ya. Sebagian mufasir mengartikan bahwa hewan yang berkuku itu seperti kuda, keledai itu mengartikan bahwa hewan yang berkuku itu adalah kuda, keledai, seperti itu. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi, domba, kecuali yang melekat di punggungnya.
atau yang di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh kami maha benar. Ya, wa inna lasadiqun. Ya, sungguh kami maha benar. Jeleng-jeleng selawase.